selamat datang di podcast Ngopi Santai KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Bersama saya Lukmanul Hakim, host podcast kali ini. Kita akan ngobrolin pemilu dengan santai mengenai pemilu, demokrasi, dan hal-hal seru lainnya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada episode ini, kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu siapa sebenarnya sosok di balik kepemimpinan KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Dan sudah bersama kita yaitu Bapak Muhammad Sigit Nugroho, Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Ngopi Santai KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong, kopinya mana nih? Nah, kalau berbicara soal kopi, kita sudah siapkan Maipi. Nah, ini kopi ini. kopi yang sudah kita siapkan karena ini judulnya Ngopi Santai. Iya. Iya. Terima kasih Maipi. Ya, terima kasih. Silakan dinikmati dulu Pak Oke. kopinya. Mari. Nah, kita. Alhamdulillah kopi Kak lemak nih apa? Lemak. Lemak, Dengan segelas kopi, pikiran lebih lancar. Oke, baik kita lanjut ke obrolan ngopi santai. Oke, lanjut. Baik, sebelum kita membahas masalah teknis tuh Pak, mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman Bapak ketika mulai terjun di dunia kepemiluan sehingga akhirnya Bapak menjadi Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin pada saat ini. Oke, kalau kita flashback ke belakang ya, pada saat itu saya masih berada di kota Yogyakarta tahun 2004. Waktu itu pemilihan presiden yang pertama di tahun 2004, pemilihan presiden secara langsung pertama, dan pemilihan DPRD Kabupaten, Provinsi maupun RI dengan sistem tertutup ya. Jadi waktu itu saya dipercaya menjadi ketua KPPS di TPS 10 kalau tidak salah di Kelurahan Gedong Kiwo, Kecamatan Mangkri Jeron, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta waktu itu. Nah kemudian di tahun 2007-2008 saya dipercaya juga menjadi anggota KPPS. Kebetulan waktu itu TPS-nya di depan rumah saya. Saya jadi anggota TPS, KPPS. Di tahun 2011 saya pernah juga dipercaya oleh rekan-rekan menjadi Ketua PPK Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin waktu itu. Kemudian di tahun 2012 saya menjadi Panwas Kabupaten Musi Banyuasin 2012 sampai dengan 2014. Di tahun 2016-2017 saya juga menjadi Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Waktu itu pemilihan Bupati 2016-2017. Nah, terakhir sekarang di 2024 sampai 2029 saya dipercaya oleh rekan-rekan menjadi Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Wih, luar biasa ya. Panjang Pak perjalanan Pak ya. Iya, panjang, dan memang dari dulu saya suka mengamati hal-hal yang berbau politik waktu itu. Mantap sekali. Jadi nggak salah nih. Sekarang Bapak jadi Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin memang sudah sepantasnya dengan pengalaman yang segitu banyak. Pantas ataupun tidak, kebetulan saya dipercaya rekan-rekan, ditunjuk oleh rekan-rekan untuk menjadi Ketua KPU, jadi saya jalankan saja amanah dari rekan-rekan. Baik. Nah, karena Bapak sekarang sudah menjadi Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin, tentunya banyak sekali amanah dan tanggung jawab yang Bapak emban. Kira-kira mungkin bisa Bapak jelaskan tantangan utama selama Bapak menjadi Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin ini. Baik, tantangannya jelas. Tantangan yang paling nyata itu time schedule. Terkadang waktu sangat singkat antara satu tahapan ke tahapan yang lain, sehingga kita harus running fast, harus bergerak dengan cepat untuk mempersiapkan dan melaksanakan tahapan-tahapan tersebut. Walaupun memang dari 6 bulan sampai 1 tahun yang sebelumnya memang sudah diperkirakan time schedule-nya untuk tahapan-tahapan. Tetapi terkadang hal-hal itu juga harus kita siasati dan cermati, karena pada saat mulai masuk tahapan
terkadang tidak semua 5 orang komisioner itu berada di tempat. Sehingga mau tidak mau kita harus siap. Terkadang hanya 1 ataupun 2 orang yang siap untuk melaksanakan tahapan. Jadi kita harus bahu-membahu bersama dengan rekan-rekan yang lain, bersama staf sekretariat untuk melaksanakan tahapan-tahapan itu sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Baik, berarti artinya kita memerlukan tim yang sangat solid, Pak. Betul sekali itu. Artinya mungkin juga bisa Bapak ceritakan kira-kira nilai-nilai apa saja yang perlu ditanamkan ketika Bapak memimpin KPU Kabupaten Musi Banyuasin ini. Baik, nilai-nilai yang harus saya jaga di KPU Musi Banyuasin bukan saya tanamkan, tapi saya jaga. Karena nilai-nilai tersebut sudah berjalan di KPU Musi Banyuasin. Saya percaya rekan-rekan sekretariat ini sangat profesional, bisa bekerja di bawah tekanan, bisa bekerja dengan sangat cepat, tetapi ada nilai-nilai yang harus kita jaga, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan itu sangat kita jaga, dan saya salut kepada rekan-rekan sekretariat ya. Bahkan mereka terbiasa untuk tidak pulang ke rumah demi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di KPU. Bahkan terkadang saya juga ikut lembur dan nginap di KPU, itu saya merasakan bahwa oh beginilah capeknya menjadi seorang staf sekretariat KPU, terkadang tidur sampai jam 2 sampai jam 3 pagi ya. Iya. Dan saya juga merasakan melihat hal-hal tersebut. Tetapi di saat memang tidak ada tahapan yang harus kita kejar, kami lebih running soft ya, jadi lebih santai. Terkadang jam 4, jam 5 kita sudah selesai, kita bisa kembali ke rumah untuk mempersiapkan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, di sisi lain, selain kedisiplinan, kami berharap hal-hal yang bisa ditanamkan dan dijaga di KPU Kabupaten Musi Banyuasin itu adalah kekompakan. Saat ini sudah sangat kompak, tetapi perlu ditingkatkan antar lembaga tentunya, supaya apa yang akan menjadi tugas dan beban kita bisa kita selesaikan bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa. Nah, dari nilai-nilai yang Bapak jelaskan tadi, saya melihat kayaknya pengalaman Bapak tadi kan yang diceritakan mengenai pemilu, saya melihat ada pengalaman lain yang luar biasa nih. Mungkin Bapak juga bisa ceritakan pengalaman non-kepemiluan yang mungkin. Baik, non-kepemiluan, kebetulan saya pernah jadi penyiar radio, pernah jadi wartawan radio. Waktu itu penyiar radio di Radio Musi Jaya Pratama sebagai penyiar tetap. Kemudian pernah jadi wartawan lepas waktu itu di Radio El Sinta dan kantor berita 68H waktu itu. Selain itu saya juga aktif mengajar di SD Negeri Kriya Radik waktu itu. Kemudian pernah juga ngajar di SMA Muhammadiyah, di SMK Muhammadiyah Sekayu, pernah juga ngajar di SMA Bakti Ibu 2 Sekayu, dan pernah juga mengajar di SMA Rahmaniyah Sekayu. Itu sedikit pengalaman saya di non-kepemiluan. Baik, artinya banyak juga pengalaman mengajar Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu, kalau untuk latar pendidikan terakhirnya mungkin? Kalau latar belakang pendidikan terakhir waktu tahun 2023, saya baru saja menyelesaikan sarjana saya yang kedua kali, yaitu sarjana hukum di Institut Rahmaniyah Sekayu. Sebelumnya saya menyelesaikan sarjana pendidikan di STK IP PGRI Metro Lampung waktu itu, pendidikan bahasa Indonesia. Baik Pak, emang sangat luar biasa ya, dari mulai pengalaman di kepemiluan sampai di non kepemiluan pun juga memang sudah panjang ya. Jadi, nah kita balik lagi nih Pak ke dalam ranah KPU, karena kan teman pemilih di rumah banyak yang tidak tahu nih, di KPU itu ada 5 pemimpin, 5 komisioner yang kita sebut. Mungkin juga bisa Bapak jelaskan 5 komisioner ini itu berada di divisi apa saja? Jadi saya selaku ketua itu membidangi divisi keuangan umum dan logistik. Kemudian ada Bapak Sarman, beliau di divisi hukum. Kemudian Bapak Aryo Pandiko, beliau di divisi SDM. Kemudian Bapak Haryanto Ardi, beliau di divisi data dan informatika. Dan terakhir Bapak Muparid, beliau di divisi teknis dan penyelenggaraan. Siap, artinya memang sudah ada divisi masing-masing. Iya. Dan Bapak selaku ketua di divisi keuangan logistik. Iya, keuangan umum dan logistik. Baik.
berbicara mengenai logistik, kita kemarin sudah melewati tahapan pemilu dan pilkada. Tentunya namanya logistik ini tidak mudah. Mungkin juga bisa Bapak ceritakan nih pengalaman logistik ketika di tahapan pemilu dan pilkada kemarin. Baik, untuk logistik ada satu permasalahan yang masih menjadi beban kita ya, bahwa gudang di dalam KPU atau gudangnya KPU ini masih belum memadai untuk menyimpan arsip, berkas, bahkan logistik pemilu-pemilu yang lama. Oleh karena itu, pada saat pemilu kada yang lalu, kami menyewa gudang di luar kantor. Yang tentunya menimbulkan biaya ekstra dan juga pengamanan ekstra. Kami berharap ke depan KPU Kabupaten Musi Banyuasin memiliki gudang logistik lebih ditambah lagi, sehingga dalam menghadapi pemilu legislatif, presiden maupun pilkada tidak perlu lagi menyewa gudang di luar KPU, sehingga pengamanannya juga lebih enak. Ya baik. Terus kita tahu nih Pak, yang namanya Kabupaten Musi Banyuasin kan terdiri dari wilayah-wilayah yang cukup jauh dan juga ada wilayah yang harus melewati perairan. Untuk logistik kemarin, untuk wilayah yang perairan ataupun wilayah mana yang paling sulit gitu Pak untuk dijangkau untuk pengantaran logistik? Ya, jadi wilayah yang cukup sulit untuk dijangkau itu yang terutama itu Kecamatan Lalang ya. Karena dia harus menyeberangi sungai, kalau kita lewat Palembang itu mutarnya juga lebih jauh. Kalau melewati Sungai Lilin itu juga melalui jalan perkebunan yang apabila kondisinya hujan itu sangat sulit untuk dilewati oleh kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Di sisi lain, kita juga punya daerah-daerah terpencil di Kecamatan Bayung Lincir dan di Kecamatan Batanghari Loko, yang tentunya di sana blank spot, harus menyeberangi sungai-sungai kecil. Bahkan untuk mengangkut logistik itu ada yang menggunakan perahu-perahu kecil, bahkan ada yang harus jalan kaki untuk mengantarnya. Nah, di sisi lain, di kecamatan yang terdekat dengan kita, di Kecamatan Sekayu pun ada sebuah desa itu yang harus melewati 2 kecamatan untuk mencapainya, melewati Kecamatan Sungai Keruh dan Kecamatan Pelaka Tinggi untuk mencapainya, yang sepertinya dia berada di kecamatan ibu kota, tetapi waktu dan jarak tempuhnya yang cukup susah. Di kecamatan lain juga cukup susah karena ada salah satu desa, yaitu Desa Rantau Proya, yang memerlukan kapal-kapal kecil yang harus membawa itu, dan pada waktu yang lalu itu dalam keadaan banjir. Sehingga TPS yang sudah direncanakan bisa di depan rumah warga terpaksa kita rubah menjadi TPS di dalam rumah warga. Jadi seperti itu. Tentu tantangannya sangat luar biasa. Selain jarak dan juga faktor alam tentunya. Ya baik. Tentunya juga perlu kolaborasi nih Pak antar instansi. Mungkin KPU selama ini kalau untuk logistik itu aktif kolaborasinya dengan mana? Ya, jadi kalau untuk distribusi logistik, alhamdulillah kita dikawal oleh dari pihak kepolisian Republik Indonesia, Polres Kabupaten Musi Banyuasin, juga dikawal oleh Dandim ya, Kodim Kabupaten Musi Banyuasin, serta juga dikawal oleh unsur-unsur dari Pol PP dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dan juga kami juga mau berterima kasih, ada di beberapa titik yang sangat sulit ditempuh, ada beberapa perusahaan itu sampai mengerahkan alat berat untuk membantu truk-truk kita supaya bisa melewati jalan-jalan yang rusak itu. Baik. Dari masyarakat sendiri ada perannya Pak? Masyarakat alhamdulillah mereka juga membantu, satu ikut mengawal mulai dari kantor KPU sampai ke titik tujuan dengan semangatnya. Bahkan ada juga di pinggir-pinggir jalan itu menyiapkan konsumsi makanan maupun minuman untuk daerah-daerah yang dilewati logistik. Dan saya menyatakan sangat terima kasih kepada masyarakat Muba yang sangat peduli dalam menyambut pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu kada yang lalu.
Baik Pak, berarti artinya masyarakat juga memang peduli ya terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin. Iya, sangat peduli. Oke, baik. Nah, sekarang kita tarik nih Pak. Dari logistik kita tarik ke pemuda nih Pak. Atau kita sebut sekarang generasi milenial. Karena tentunya ada beberapa pemuda yang sekarang mulai skeptis bahkan apatis nih terhadap pemilu. Mungkin ada pesan Bapak untuk para pemuda yang khususnya ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, jadi tentu di dalam pemilu, di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilu itu sendiri, pemuda itu memiliki peran yang sangat penting. Karena di tangan pemuda itulah akan terjadinya regenerasi di tahun-tahun berikutnya. Tentu anggota dewan yang sekarang itu tentu di masa-masa yang akan datang itu akan berubah. Dan kami berharap para pemuda yang memang merasakan bahwa pemilu itu belum berkenan di hati mereka, ayo muncul, tampil, tawarkan kepada masyarakat bahwa Anda memiliki program yang lebih baik. Sehingga siapa tahu Anda bisa dipilih oleh masyarakat, sehingga Anda bisa membawa perubahan bagi Kabupaten Musi Banyuasin. Dan kami berharap ke depan ada peran yang sangat aktif dari pemuda. Kemarin pada pemilu yang lalu sudah cukup aktif, tetapi kami berharap lebih aktif lagi karena di tangan pemuda itu masa depan bangsa ada di tangan mereka. Ya, baik teman pemilih, tadi sudah kita dengar nih pesan untuk teman pemilih yang pemuda khususnya. Ayo kita sama-sama koyong kupe Kabupaten Musi Banyuasin, kita aktif dalam pemilu dan pilkada ke depan. Nah Pak, jadi tadi sudah Bapak sampaikan pesannya, karena Bapak sekarang adalah Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin, mungkin juga bisa sampaikan rencana dan harapan Bapak ke depan. Ya, kami berencana untuk pemilu-pemilu yang akan datang, kami lebih siap mempersiapkan diri sesuai dengan tupoksi kami, sesuai dengan perintah dari KPU Republik Indonesia. Dan kami berharap untuk penyelenggara pemilu yang akan datang, para pemuda yang memang belum pernah menjadi penyelenggara pemilu, ayo masuk dalam bagian kami di KPU Kabupaten Musi Banyuasin, mulai dari KPPS, PPS, PPK, bahkan mungkin di 5 tahun yang akan datang Anda akan menggantikan saya sebagai Ketua KPU. Dan itu sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang nonsens. Itu bisa terjadi dan bisa Anda laksanakan. Tetapi Anda harus berperan aktif untuk memperbaiki Kabupaten Musi Banyuasin, untuk sama-sama membangun Kabupaten Musi Banyuasin melalui pemilu. Baik, luar biasa sekali ya. Kita sudah ngobrol langsung dengan Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin ini. Sangat luar biasa sekali pengalaman pemilu, pengalaman non-kepemilunya sangat luar biasa. Tadi sudah kita mendengar. Tentunya kami berterima kasih banyak Pak sudah mau cerita, sudah mau hadir nih di podcast Ngopi Santai di KPU Kabupaten Musi Banyuasin ini. Semoga selalu sehat dan selalu lancar dalam menjalankan amanahnya ke depan. Terima kasih. Dan teman pemilih, mari kita laksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin tadi, menjadi pemuda yang aktif berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada ke depan, karena kita tentunya butuh masyarakat yang aktif dan tentu butuh peran kita sebagai pemuda menjadikan pemilu yang cerdas dan bertanggung jawab ke depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di podcast Ngopi Santai KPU Kabupaten Musi Banyuasin.